Selamat pagi, Encik Joy. Sehat tuh. Selamat pagi semua, selamat baku dapa. Selamat baku Selamat dapa. pagi. Lambat. Selamat baku dapa. Biar Sudah. siap. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Mantap ini. Virtual Engineering Expo ini mantap ini. Iya, belum ganti-ganti, semua ganti Iya. juga. Semua ganti. Nggak apa-apa kok, masih dalam rangka dies. Ini hari ada apa kok orang ini dia? Ada Kalau di Anjang pasca, sana. Ada siara. Ada siara orang di pagi. Jadi kita bilang ya, nggak bisa pergi ini dia. Jadi cuma kalau di mungkin pasca orang jangan tajud pakai dan itu. ya. Tiap kali seminar atau ujian di latar belakang itu ujian siapa gitu. Oh iya, lebih bagus begitu Kang. Iya, boleh. Iya. Usul bagus. Oh ini pasca punya ya. Iya, boleh ganti. Boleh Iya, backing bagus dan begitu. orang berarti. Siapa bisa dah? Iya, mahasiswa juga backing kong share. Cuma kok kita tapi laptop biasa DP kamera tuh kalau kita taruh latar belakang cuma bayang tapi kita pe foto. Kita bukan tapi foto ya, kita sendiri dapat lihat hilang-hilang begitu dang. Jadi tanya suka aja pakai latar belakang. Baik teh, apa? Cuma hilang-hilang. Ada cuma kepala tuh muncul. Silakan. Virtual background ya terlalu itu. Terlalu bagus Kang. So ada DP kandidat ini. Ini pakai apa ini Dang? Mana itu Cheryl Manopo? Kayak dia cuma pas foto. Henry Benjamin pas foto. Iya dong, enak kenal. Henry. Bismar mana? Bismar ujian itu? Bismar seminar itu. Iya, Anci siap ada. Mana dia dah? Mana nih Risman? Risman, jangan cuma mau tulisan. Oh. Encik Lucy pe latar belakang pe gaga Kang. Oh, baru dapat DP gambar dang sih. DP gambar dang ini tuh bukan kita menyala lampu ini dia. Menyala lampu. Genset so on. Genset so on. Oh, jadi genset ini. Banu udah jaga genset yang mati. Oh, nyanda ada di sebelah dia, udah mengajar dia. Semuanya genset mati ini. So itu mesti kita tuh pilih hoba. Dia udah mengajar, anak dua subataria di muka tuh, dari kan wifi langsung mati. Iya Kang, mati lampu, mati wifi. Laptop berjalan, DP wifi so mati, langsung bataria. Nah. Iya. Mama Orang Steve ini dia Kang, tunggu. Steve. Boleh telepon buat dia. Steve belum ada. So telepon tadi Pak dia karena kalau masuk itu mesti jam tepat baru boleh masuk. Kalau enggak bisa. Cindy. Kelebihan mengajar sudah kelar semua. Cik Cindy sudah tunggu-tunggu. Kita masuk sih. Sudah kata transfer atau tadi? Oh iya mantap yang tuh di. Pangana sudah apa? Kita belum. Theo. Ya. So di Manado atau masih di Iya. Malaysia? Hah? Oh iya, masih di Malaysia sih. Ya. Oh belum, tak kira so pulang. Kong, apa kabar? Sehat-sehat gitu? Puji Tuhan, sehat. Oh iya. Bagus, no? Mesti sehat, no. Bagaimana kalau nak mau sehat? Supi jauh-jauh kau nak mau sehat, mesti sehat. Yuk, Tuhan tolong, no? Tuhan jamah dan sembuhkan, gitu, ya Theo. Torang satu kita oi mimo ada ada apa? Ada isolasi mandiri nih 2 minggu ini, Marso mau kelar besok. Oh, siapa sih? Ada yang reaktif. Ada positif, ada swab yang positif toh. Siapa yang positif? Siapa yang positif? Tapi dokter. nomor 2 mimo dang. Dokter jadi positif. Iya. Siapa yang isolasi mandiri? Orang satu rumah no karena dia ada kena. Iya. Oh iya. Mbak dokter di mana dang Cik Penyong dang? Siapa Lus? Ini di mana? Mbak residen toh? Iya, residen di Malalayang di jantung tuh. Kung di teman ada yang kena. Jadi itu dorang semua ada pesuruh swab. Ternyata dia positif. Jadi
So mau 2 minggu besok, no? Cuma kok ini ada gejala toh. OTG. Gejala dan syukur dan semua habis nih waktu oke sampai sekarang. Orang Nah, semua itu, Kak. satu rumah le oke. Mar selama 2 Iya. minggu bertegang-tegang no karena udah isolasi. Kita mau bawa makanan di atas pak dia tuh. Kalau DP rasa gimana? Pengecapan di Nggak lidah. rasa apa-apa. Bilang Nggak rasa apa. Rasa. Hanya enggak ada gejala soalnya Nggak kan. ada Jadi gejala. kalau enggak periksa nyak swab minta no. Oh, Anda periksa swab ini dah, Jo. Kemarin Cik so swab belum? Kita nyanda. Pak Oi Tuh, dah? ada mau Pak Oi dah? nyanda. Orang mau swab, mar ada pikir-pikir mau tunggu 5 hari toh kalau ada gejala Tuh. misalnya orang sudah jangkis toh atau apa mar semua habis Mari waktu kita lihat orang bah, isolasi mandiri no nyak keluar le den orang. kita lihat kalau bahas swab, nggak Hmm. rasa siksan, soalnya mau kasih masuk tuh selang di Sakit apa itu? iyo. Di hidung, Kang. Mimo dua kali Rasa swab mau bersin, rasa mau sakit kata. Iya. Mar ada kata sudah bilangnya ndak sakit kata kalau mau swab. Mar ada yang bilang sakit no. Cuman rasa mau bersin dengan dorang korek orang tenggorokan kan ke orang yang biasa rasa muntah. Nah, itu dia. Iya begitu mar Mimo 2 kali swab dia bilang sakit kata. Ya, nyada sakit sih kalau kita. Tergantung yang ambil. Selamat Iyo, pagi kalau tuh- semua. Macam Tergantung Pagi, yang Nurse DP petugas yang Selamat ambil. bergabung. macam kita tapi Iya. hidung ini kan yang boleh tak salah. Yang cuma tas Langsung sontong begini bersin-bersin. Iya. bersih Mas bersih ada kok isi. tuh tenaga medis tuh yang kurang terampil begitu Kang Pong Iya jaga. loh, tergantung yang ambil sih. Betul. Nah, Kalau- Di kalau lehernya bahas apa, web, di kalau bahas web kasih ba bersin sedikit supaya ba air karena dorang mau cari DP cairan. Kalau dia Oh, kering-kering, iya. itu not baking sakit karena Tuh, yang- apa? Kering. betul. Karena kering. Jadi Mungkin bulu ayam jurang kure-kure tuh. Boleh, Iya, boleh. kasih boleh no itu. kasih gelik-gelik begitu. apa? Kasih iya, bersihkan. kasih ba air dulu tuh itu baru. Karena Aduh, kalau Lima. kering setengah mati. Tanya Pak Teo. Kalau kering, pedis. Iya. Kalau kering pedih. Mari ya. Oh. Begitu. Jadi Tapi ya oleh ada kasih gelik-gelik begitu kong bersih. tetap tidak perlu bersin. Tetapi kalau dorang cucu kong dapat rasa rupa kering, Pak Mersi bilang dorang akan tambah dalam cucunya. Dorang cari. Oh, matok dang. Oh begitu makanya Mimo kok karena ada gejala kan orang cucu-cucu no tantu Kang mau cari DPI. Yang penting ada cucu di mata. Selama cucu di hidung Sadis boleh lah. Mas cucu di hidung, mar kalau swab mandiri cucu di popoji dang. Nah, satu kali swab 900.000 normal. Nah, So itu. Iya. 250 ringgit. Ya, Nah, 1 juta lebih. itu cucu di popoji itu. Boboji. Ya, mulai Jo soal lengkap ini. Ya. Oke, Sudah. so mulai. Mana dang nih muka-muka. Coba yang hadir tampilkan wajah-wajah Anda. Karena orang semua mulai. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa. Hari ini kita mau adakan seminar proposal judul KTIS atas nama Risman Bismar Toding, Henry Samuel Benjamin, dan Cheryl Naomi Manopo. Ya. Sebelum kita mulai dengan presentasi dan selanjutnya ada tanya jawab bimbingan dari dosen dan dari adik-adik mahasiswa, kita mulai dengan kita berdoa sebagai orang percaya. Encik minta Cheryl untuk kita mulai dengan doa acara hari ini. Silahkan Cheryl. Yang Cik, sebelum kita memulaikan seminar proposal pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa buka dengan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, ada ungkapan syukur Tuhan kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu, karena Engkau masih memberikan lagi kami kesehatan.
pada saat ini Tuhan, kesempatan yang Engkau boleh berikan kami pada pagi hari ini, kami akan memulaikan seminar proposal kami ya Tuhan. Engkau memberkati bagi Bapak Ibu dosen dan kami para mahasiswa Tuhan, berikanlah kami hikmat kebenaran seminar proposal ini dengan segala baik. Jalannya proposal seminar kami pada pagi hari ini hanya kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Cheryl. Sekarang kita mau dengar Ya, Ci. presentasi. Encik mulai dengan, ya ladies first Jo, biar Cheryl penama nih undangan nomor 3, mulai Jo dari Cheryl. Karena ini 2 nyong. Oke, silahkan Cheryl. Presentasinya paling lama tuh 15 menit, ya paling lama 10 menit lah. Karena ini baru seminar proposal. Ya, silahkan. Ya, baik, Ci. Ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal saya. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama. Nama saya Cheryl Naomi Manopo dengan NIM 170211011126. Adapun judul proposal saya yaitu analisa perbandingan desain lapis tambah overlay perkerasan lentur dengan menggunakan metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993 dengan studi kasus ruas jalan Yosudarso Manado, nomor ruas jalan 5000411. Ini adalah daftar isi dari proposal saya. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada metodologi penelitian, dan bab 4 ada jadwal dan biaya. Latar belakang, seperti yang kita ketahui, jalan adalah merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang sangat penting dalam menghubungkan tempat seperti gambaran di bawah ini, berbagai aktivitas seperti pasar, pertokoan, universitas, perumahan, dan lain-lain. Dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya, baik dari segi jumlah serta kapasitas beban yang diangkut atau overloading, khususnya di Jalan Yosudarso Manado, mengakibatkan konstruksi perkerasan jalan akan mengalami penurunan tingkat pelayanannya, yaitu ditandai dengan terjadinya kerusakan pada lapisan perkerasan. Maka dari itu, untuk mengembalikan kinerja atau layanan dari jalan tersebut, maka perlu diadakan pekerjaan pelapisan ulang atau overlay guna menghindari kerusakan yang lebih serius pada jalan tersebut. Kita dapat menggunakan metode, ada dua, yang pertama metode Bina Marga 2017 dan yang kedua metode ASTO 1993. Untuk rumusan masalah, bagaimana analisis perbandingan tebal lapis tambah metode Bina Marga 2017 dan ASTO 1993 serta berapa hasil tebal overlay yang diperlukan dalam meningkatkan nilai struktural perkerasan pada ruas jalan Yosudarso Manado. Tujuan penelitian, poin yang pertama, menghitung tebal lapis tambah atau overlay perkerasan lentur ruas jalan Yosudarso dengan metode Bina Marga 2017. Poin yang kedua, menghitung tebal lapis tambah overlay perkerasan lentur di ruas jalan Yosudarso Manado dengan metode ASTO 1993. Dan poin yang ketiga, menganalisis dan membandingkan tebal lapis tambah overlay berdasarkan kedua metode yaitu Bina Marga 2017 dan ASTO 1993. Batasan masalah, manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah memberi masukan atau informasi tambahan kepada para praktisi dan akademisi mahasiswa
serta pemerintah dalam memilih metode perencanaan tebal lapis tambah atau overlay sehingga dapat diperoleh hasil desain yang efektif dan efisien guna meningkatkan nilai struktural pada ruas jalan yang diteliti. Batasan masalah. Poin yang pertama, analisis hanya digunakan untuk tebal lapis pekerasan tambahan pada ruas jalan Yosudarso Manado. Poin yang kedua, analisis tebal 17 dan Astos 93. Poin yang ketiga, data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Sulawesi Utara di antaranya sebagai berikut. Data LHR untuk ruas Jalan Yosudarso Manado, data perkerasan jalan dari BPJN Sulawesi Utara, data lanjutan yang digunakan adalah pengujian dengan alat Benkelman beam dan falling weight deflectometer atau FWD dari BPJN Sulawesi Utara, serta tidak menghitung anggaran biaya. Landasan teori. Dalam proposal saya meneliti tentang perkerasan lentur. Kita ketahui bersama bahwa perkerasan lentur itu adalah perkerasan yang menggunakan agregat dan sebagai bahan pengikat yang terdiri dari beberapa lapisan, di mana lapisan-lapisan perkerasannya itu untuk memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Ini adalah lapisan-lapisan dari perkerasan lentur. Ini adalah lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan tanah dasar asli. Juga landasan teori dalam Bina Marga 2017, poin yang pertama, dia itu menjelaskan tentang analisis lalu lintas, ada parameternya yang boleh dilihat di sini. Dan poin yang kedua, desain tebal lapis tambah atau overlay, ini adalah ada juga parameternya. Dan untuk ASUS 93 juga sama, poin yang pertama ada analisis lalu lintas, dan yang poin kedua ada desain tebal lapis tambah atau overlay yang memiliki parameter seperti ini. Selanjutnya ada penelitian sejenis. Dalam proposal saya mengambil 5 poin dari jurnal-jurnal. Ada 3 jurnal yang saya ambil dari jurnal skripsi dari Unsrat, ada 3, dan 2 itu dari luar Unsrat. Untuk lokasi penelitian, saya mengambil lokasi di Jalan Yosudarso Manado, dari Mawar Sarun Pal 2 ini sampai ke di depan tentara yang di Angkatan Udara, Angkatan Laut yang memiliki ruas 2,3 dengan panjang 2,3 km. Kita masuk dalam bagian alir. Jadi yang pertama, studi pustaka itu dikumpulkan mengambil pedoman dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data, yaitu yang diambil data sekunder, yaitu di dalamnya terdiri dari data lanjutan BB, data lanjutan FPD, data lalu lintas harian rata-rata atau LHR, dan data konstruksi perkerasan. Yang kalau kita mendapatkan datanya, kita akan menganalisisnya dengan 2 metode, metode Bina Marga 2017 dan metode ASTO 93. Kemudian kita akan membandingkan data dari kedua metode tersebut. Kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan dari perbandingan kedua metode itu dan selesai. Seperti yang dijelaskan Bina Marga 2017, yang diteliti situ ada analisis lalu lintas yang dihitung berdasarkan faktor pertumbuhan lalu lintas, nilai VDF, tiap kendaraan, dan beban sumbu standar atau CSAL. Nah, nilai VDF kendaraan ini diperoleh langsung berdasarkan tabel yang telah disajikan oleh Bina Marga 2017. Kemudian kita mendesain tebal overlay Bina Marga 2017, adapun prosedur desain
dari tebal overlay dengan data BB itu terbagi dua, yaitu berdasarkan lendutan maksimum dan lengkung lendutan. Nilai lendutan itu harus dikoreksi dengan temperatur lapis beraspal, koreksi temperatur, faktor koreksi musim, faktor koreksi UJBB, dan lendutan balik. Nah, dalam Bina Marga itu ada alat Benkelman beam, itu untuk menghitung landutan. Bisa kita lihat untuk percobaan ini yang perlu dilakukan, pertama-tama kita menyiapkan personilnya, yaitu 1 orang petugas untuk mengamankan lalu lintas, 1 orang untuk pengemudi truk ini, 2 orang untuk operator alatnya, dan 1 orang untuk mencatat temperatur dan tebal lapis aspal. Pertama-tama kita harus mencari dulu truk yang sesuai dengan klasifikasinya, yaitu truk dengan berat kosong 5 ton dan berat beban ban belakang itu kurang dari kira-kira 4,8 ton. Untuk mendapatkan beban seperti itu bisa kita timbang di jembatan timbang. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan beban yang sesuai dari truk itu, alat ini kita pasang di antara roda belakang ini. Kemudian akan terjadi lendutan. Mistar ini akan, ketika terjadi lendutan, dia akan turun ke bawah dan hasilnya akan dibaca di arloji pengukur ini. 3 jenis pengukuran yang dilakukan menggunakan alat ini, yaitu lendutan balik maksimum, lendutan balik titik belok, dan cekung lendutan. Kemudian ada juga analisis data dengan menggunakan ASTO 93. Poin yang pertama ada analisis lalu lintas yang dihitung berdasarkan faktor pertumbuhan lalu lintas, nilai VDF, tiap kendaraan, dan ESAL. Nilai VDF pada ASTO 93 ini menggunakan interpolasi dengan tabel faktor ekuivalen beban gandar dengan mencari nilai SN berdasarkan tebal perkerasannya, koefisien lapisan, dan koefisien drainase. Juga ada untuk mendesainnya tebal overlay menurut metode ASTO 93. Adapun perhitungan desain tabel overlay ASTO 93 yaitu penentuan modulus resilient dari hasil pengujian defleksi dengan alat uji FWD. Ini merupakan alat uji FWD. Dalam pengukurannya, alat FWD ini dia tidak perlu truk untuk seperti ini untuk menarik alat FWD-nya. Nah, nanti di alat FWD ini akan ada pelat sirkular di bawah sini, yang ini dia akan dijatuhkan beban ke perkerasan, nanti dia akan menimbulkan lendutan yang akan dibaca oleh geofone ini, deflektor ini. Nanti hasilnya akan muncul di prosesor yang disambungkan ke alat dan akan muncul di komputer yang ada di dalam kendaraan penarik sini. Prinsip kerja alat FWD tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk beban impulsnya itu akan menimbulkan lendutan atau deflection yang efeknya ditangkap oleh 7 buah deflektor yang diletakkan dengan jarak-jarak tertentu pada batang pengukur deflektor, sehingga efeknya akan berbentuk suatu deflection basin atau deflection ball, atau yang biasa kita kenal diagram lendutan. Kemudian setelah kita menghitung MR, kita akan menentukan nilai modulus efektif perkerasan atau EP. Nah, nilai EP ini didasarkan pada besaran lendutan yang terjadi di bawah pusat beban plat atau D0, yang tadi yang plat sirkular yang tadi yang dijelaskan, yang telah dikoreksi dengan faktor koreksi temperatur. Kemudian melakukan perhitungan nilai kapasitas struktural perkerasan atau SN yang terdiri dari kapasitas struktur lalu lintas rencana atau SNF dan kapasitas struktur efektif atau SN efektif. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung tebal overlay D0L dengan persamaan sebagai berikut. Ini adalah persamaannya. Selanjutnya ini adalah jadwal untuk progres dari mulai proposal sampai yudisium yang saya rencanakan. Kemudian kita masuk dalam tahap akhir, ada daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai pedoman dalam
penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Belum aktif itu mic, Ci. Lanjut Ketua. Thank you. Si Lucy lanjut. Nah, terima kasih Sheryl. Sekarang Ya, kita lanjut dengan Risman. Silahkan Risman, tolong lebih disingkat saja karena teorinya akan secara keseluruhannya sama. Silahkan Risman. Baik, Inci. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Risman Bismar Toding dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2017. Nah, di sini judul proposal saya yaitu tentang analisa perbandingan desain tabel perkerasan lentur lapis tambah atau overlay dengan metode Bina Marga Revisi Juni 2017 menggunakan data lendutan Bengkemal BIM dan ASTO 1993 menggunakan data lendutan FWD. Untuk studi kasus yang saya teliti yaitu di sepanjang ruas Jalan Nasional Jenderal Sudirman Manado dengan nomor ruas jalan 5413. Nah, di proposal saya ini ada 3 bab yang akan saya jelaskan. Yang bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada landasan teori, bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk masing-masing bab akan saya bahas satu persatu. Nah, yang menjadi latar belakang saya untuk mengambil judul ini yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, jalan raya merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam kegiatan perekonomian, baik itu aksesibilitas maupun perpindahan barang dan atau jasa. Secara visual dapat dilihat pada ruas Jalan Nasional Jenderal Sudirman Manado di beberapa titik yang telah saya survei beberapa kali, yaitu ditemukan kerusakan fungsional berupa retak, berlubang, dan butiran-butiran dari perkerasan yang terlepas. Dan lama-kelamaan sudah mengarah pada kerusakan struktural. Salah satu upaya yang dapat dilakukan terhadap perkerasan jalan yang mengalami disfungsi struktural yakni dengan melakukan tambahan tebal perkerasan atau overlay. Nah, dari permasalahan tersebut, saya ingin meneliti dengan melakukan analisa tebal perkerasan lentur lapis tambah dengan membandingkan 2 metode, yaitu metode Bina Marga Revisi Juni 2017 menggunakan data lendutan Bengkemal BIM dan metode ASTO 1993 menggunakan data lendutan FWD. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang sebelumnya yang telah dikemukakan, maka akan direncanakan overlay perkerasan lentur dengan membandingkan 2 metode, yaitu metode Bina Marga Revisi Juni 2017 dan ASTO 1993 pada ruas Jalan Nasional Jenderal Sudirman Manado dengan nomor ruas 5413. Dalam penelitian saya, ada batasan-batasan masalah. Yang pertama yaitu perencanaan desain lapis tambah overlay perkerasan lentur hanya menggunakan 2 metode, yakni metode Bina Marga Revisi Juni 2017 dan ASTO 1993. Dalam penelitian saya ini juga yang nantinya akan digunakan data sekunder
atau data yang sudah ada yang saya akan rencana untuk diambil di Balai Jalan BPJN Provinsi Sulut. Data-data tersebut antara lain berupa LHR, lalu lintas harian rata-rata, data lendutan, bengkel BEM, dan data lendutan FWD. Dalam penelitian ini tidak mementingkan unsur desain geometrik jalan. Dan yang terakhir, tidak menghitung anggaran biaya. Tujuan penelitian yang pertama, menghitung tebal lapis tambah overlay perkerasan lentur ruas Jalan Nasional Jenderal Sudirman Manado dengan nomor ruas 5.413 dengan menggunakan metode manual desain perkerasan jalan revisi Juni 2017. Yang kedua, menghitung tebal lapis tambah atau overlay perkerasan lentur luas Jalan Nasional Jenderal Sudirman Manado dengan nomor ruas 5.413 dengan metode ASTO 1993. Yang terakhir, menganalisis dan membandingkan tebal lapis tambah menggunakan kedua metode, yaitu metode Bina Marga Revisi Juni 2017 dan ASTO 1993. Manfaat penelitian yaitu yang pertama dapat menghitung tebal lapis tambah dengan metode Bina Marga Revisi Juni 2017 dan juga menggunakan metode ASTO 1993. Yang kedua yaitu mendapatkan alternatif yang terbaik atau efisien dari kedua metode yang digunakan guna meningkatkan nilai struktural pada ruas jalan yang diteliti. Kemudian, manfaat berikut dapat digunakan sebagai acuan untuk membandingkan tebal perkerasan lentur jalan baru dengan perbandingan dari metode Bina Marga Revisi Juni 2017 dan ASTO 1993. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan jenis penanganan dalam desain lapis tambah pada perkerasan lentur jalan baru. Nah, yang menjadi landasan teori pada penelitian saya ini, yang akan saya bahas tentang perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan lentur adalah perkerasan yang menjadikan aspal sebagai bahan pengikatnya, di mana sifat dari lapisan perkerasannya menopang serta menyebarkan beban kendaraan yang melintas sampai ke tanah dasar. Untuk struktur lapisan perkerasan lentur, dapat dilihat pada gambar, ini terdiri dari lapisan permukaan, surface course yang terdiri dari ACWC, ACBC. Kemudian ada lapis pondasi atas, base course. Itu ada lapis pondasi agregat kelas A dan kelas B. Kemudian ada lapis pondasi bawah, sub-base course. Dan yang terakhir lapisan tanah dasar atau subgrade. Itu lapisan yang berada di bawah perkerasan atau lapisan pondasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan prosedur pengujian pengambilan data lendutan dengan alat bengkel BIM. Namun sebelum itu, ini ada alat bengkel BIM. Alat bengkel BIM adalah alat yang digunakan. Risman. Ya, Cik. Tolong kalau ini kan tadi sudah. Jadi Oh, iya. tadi diminta disingkat saja, jadi yang sudah-sudah itu dilewati saja, yang iya, belum, yang khusus Risman mau baking, itu aja yang dijelaskan. Ya. Oke, baik, Cik. Terima kasih. Nah, saya persingkat saja. Tahapan persiapan yaitu ada persiapan personil dan peralatan. Dapat dilihat pada slide ini. Untuk tahap pelaksanaannya ada tahapan-tahapan, ada 10 tahapan. Dapat dilihat pada slide. Nah, untuk prosedur pengujian pengambilan data dengan data lendutan dengan FWD, ini dapat dilihat pada slide. Ada 4 tahapan. Kemudian, prosedur menentukan overlay menggunakan metode Bina Marga Revisi Juni 2017. Itu ada 4 tahapan yang saya akan uraikan di sini. Yang pertama yaitu menghitung akumulasi ekuivalen beban sumbu standar selama umur rencana, atau biasanya kita kenal dengan CESA. Nah, yang kedua yaitu menentukan desain lapis tambah atau overlay berdasarkan beban lalu lintas. CESA pangkat 4 dalam juta dan CESA pangkat 5 dalam juta, satuan beban kendaraan. Yang ketiga yaitu menentukan level desain pemicu penanganan dengan menggunakan gambar berikut.
Ini gambar dapat dilihat. Kemudian yang terakhir, desain lapis tambah overlay menggunakan data lendutan hasil pengujian dengan alat Benchmark BIM. Nah, ini prosedur menentukan overlay berdasarkan metode ASTO 1993. Untuk ada 2 tahapan yang utama, hitung beban kumulatif Excel load W18, kemudian hitung desain overlay menggunakan data lendutan hasil pengujian dengan alat FWD. Ini ada parameter-parameter berupa data-data yang diperlukan, kemudian prosedur desain, ada 10 tahapan, dapat dilihat pada slide. Nah, untuk penelitian yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, berupa jurnal-jurnal dari kakak tingkat terdahulu, itu ada 3 yang berasal dari Unsrat, dan kemudian ada 1 yang berasal dari luar Unsrat. Untuk studi literatur yang saya gunakan, yaitu berpedoman pada buku manual book Desain Perkerasan Jalan Bina Marga Revisi Juni 2017 sebelah kanan, dan ASTO 1993 sebelah kiri, dan jurnal-jurnal dari Unsrat maupun dari luar Unsrat. Berikut penggambaran lokasi penelitian, di mana penelitian ini saya lakukan di sepanjang ruas Jalan Nasional Jenderal Sudirman, Kota Manado, nomor ruas 5413, di mana panjang ruas jalan yang ditinjau sepanjang 5 km, di mana jalan ini adalah jalan kolektor dan terdiri dari 2 lajur 1 arah. Dia 1 arah dari arah kanan bergerak menuju ke 0 point. Nah, ini tahapan proses yang akan saya lakukan pada penelitian ini yang dapat saya gambarkan dalam bagian alir, yang saya mulai dengan studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi atau referensi-referensi untuk penelitian. Kemudian setelah itu melakukan pengumpulan data, di mana data yang saya gunakan di sini adalah data sekunder atau data yang sudah ada, yang diambil dari BPJN Sulut, yang terdiri dari ada volume lalu lintas atau data LHR, data struktur pergerakan jalan, data lendutan Benchmark BIM, dan data lendutan FWD. Nah, dari data-data ini akan digunakan untuk metode Bina Marga Revisi Juni 2017 dan ASTO 1993. Nah, untuk Bina Marga Revisi Juni 2017, itu khususnya akan dianalisa dengan data lendutan tadi. Kemudian untuk ASTO 1993 itu menggunakan data lendutan FWD. Dan analisis lalu lintas untuk mendapatkan nilai CESA, kumulatif ekuivalen standar Excel, atau beban atau kumulatif ekuivalen beban standar umur rencana. Yang data ini nanti akan digunakan untuk perhitungan BB dan juga FWD. Nah, dari analisa lendutan ini akan diperoleh lendutan wakil dan lendutan rata-rata. Dan kalau untuk analisa lendutan dengan FWD, akan mencari nilai MR atau modulus resilient, dan mencari ekuivalen perkerasan. Modulus ekuivalen perkerasan. Kemudian dari lendutan wakil ini, akan kita menentukan berapa overlay lendutan. Kita tentukan overlay berdasarkan lendutan maksimum atau D0. Dan untuk lendutan rata-rata ini, tebal lapis tambah atau overlay yang akan kita cari itu menggunakan data lendutan dari lengkung lendutan itu, D0 sampai D200. Nah, setelah mendapatkan overlay dari masing-masing metode, kemudian akan dilakukan perbandingan. Setelah itu akan didapatkan kesimpulan dan selesai. Nah, ini berikut jadwal penelitian, progres dari awal penyusunan proposal sampai dengan yudisium.
ya selama 6 bulan. Kemudian ada rencana anggaran penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Encik Lucy lagi bertelepon. Encik Lucy. Lanjut Jo, siapa yang berikut? Ya. Sorry. Oh sudah, Encik Kelas. Sorry, telinga dua-dua dapat kita sudah dapat dengar. Sorry. Terima kasih Risman. Sekarang lanjut dengan Henry Benjamin. Henry minta tolong itu latar belakang saja sama langsung bab 3 ya, metodologi. Karena kalau bab 2, Encik lihat ini kan tiga-tiganya sama. Ya, silahkan Henry. Jadi latar belakang sama bab 3 nih. Iya, langsung aja. Oh, ya, baik. Bab 2 enggak usah ya. Oh, ya, baik. Nah. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi perkenalkan, nama saya Henry Samuel Benyamin, NIM 170211011089. Jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Perbandingan Desain Lapis Tambahan atau Overlay Perkerasan Lentur dengan metode Bina Marga revisi Juni 2017 menggunakan data lendutan BB dan ASTO 1993 menggunakan data lendutan FPD. Untuk studi kasus pada ruas jalan bypass Manado, bypass tahap 2 Kota Manado. Untuk pendahuluan latar belakang, jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia setiap hari. Untuk perkerasan jalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Untuk kerusakan perkerasan lentur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya beban berlebih, material, lingkungan, cuaca, iklim, dan pelaksanaan konstruksi. Salah satu cara untuk mengatasi kerusakan perkerasan jalan dengan memberi lapis tambahan atau... Henry, tolong Encik mau interupsi sedikit. Gambarkan Jo mengenai jalan yang Henry mau teliti. Nggak usah yang ini tadi sudah toh. Jadi itu jalan yang Henry mau teliti di mana itu, DP keadaan sebagaimana dan gambarkan Jo, jelaskan itu. Yang lain sudah ya. Untuk alasan utama saya memilih judul ini karena untuk Bina Marga revisi Juni 2017 itu untuk perencanaan sudah menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dan untuk ASTO 1993 berasal dari Amerika Serikat yang dipakai secara umum oleh negara-negara di dunia. Jadi alasan saya untuk membandingkan kedua metode tersebut. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perbandingan hasil perencanaan lapis tambahan overlay perkerasan untuk metode Bina Marga revisi Juni 2017 dan metode ASTO 1993. Untuk studi kasus ruas jalan Manado bypass tahap 2 Kota Manado. Untuk batasan masalah, penelitian dilakukan pada ruas jalan Manado bypass tahap 2 dan data yang digunakan berupa data LHR, data Benkolm BIM, dan data FPD merupakan data sekunder yang akan diperoleh dari Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara.
Jadi untuk perencanaan tebal lapis tambahan overlay perkerasan lentur berdasarkan kedua metode tersebut, Bina Marga dan ASTO 1993. Dan pada penelitian ini tidak menghitung anggaran biaya. Untuk tujuan penelitian, yang pertama tentu menghitung tebal perkerasan dari metode Bina Marga revisi Juni 2017 untuk ruas jalan bypass Manado tahap 2 Kota Manado untuk STA 0+000 sampai 2+200. Yang kedua menghitung tebal lapis tambahan overlay perkerasan lentur dengan metode ASTO 1993. Dan yang ketiga, membandingkan perhitungan tebal perkerasan dari kedua metode tersebut. Untuk manfaat, yang pertama akan memperoleh tebal lapis tambahan dari metode Bina Marga revisi Juni 2017. Yang kedua dapat menghitung lapis tambahan overlay dengan metode ASTO 1993 dan dapat mengetahui dari perbandingan tebal perkerasan dari kedua metode yang digunakan. Untuk landasan teori, ini merupakan penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Dan untuk lokasi penelitian ini bertepat pada mulai dari interchange bypass Manado sampai dengan simpang 4 Transmart Carrefour Manado. Ya, jadi untuk jarak sepanjang 2,2 km untuk jalan bypass Manado tahap 2. Jadi untuk bagian alir penelitian, yang pertama merupakan studi pustaka, dan yang berikutnya data yang digunakan yang akan diperoleh berdasarkan data sekunder, data LHR, data lendutan BB, data lendutan FWD, dan data struktur perkerasan jalan atau merupakan tebal-tebal perkerasan mulai dari subgrade, sub-base course, dan surface. Jadi untuk yang berikutnya akan digunakan metode Bina Marga 2017 dan metode ASTO 1993. Jadi untuk analisa lendutan Benkelman Beam akan diperoleh di wakil dan di rata-rata berdasarkan analisa lalu lintas yang akan diperoleh CESA dan akan diperoleh di wakil dan di rata-rata. Dari di wakil tersebut akan diperoleh tebal lapisan tambah atau lendutan berdasarkan lendutan maksimum, dan berdasarkan di rata-rata akan diperoleh tebal lapis tambahan atau lengkung lendutan. Jadi dari metode ASTO 1993 akan lakukan analisa lendutan FWD yang akan diperoleh nilai MR dan EP. Dan dari kedua metode tersebut akan diperoleh tebal lapis tambahan atau overlay dan akan dibandingkan dari tebal perkerasan dari perencanaan tebal overlay tersebut. Jadi selanjutnya akan disimpulkan dan selesai. Jadi ini untuk rencana anggaran biaya penelitian. Untuk total Rp5.800.000. Dan untuk jadwal penelitian, untuk jadwal pembuatan minggu kedua November dan revisi minggu ketiga dan keempat November. Untuk persiapan pengumpulan data minggu pertama Desember, dan untuk pengumpulan data minggu kedua Desember sampai minggu pertama Januari, dan untuk pengolahan data minggu kedua Januari sampai dengan minggu keempat Februari. Untuk seminar hasil direncanakan minggu pertama Maret dan revisi minggu kedua Maret sampai minggu keempat. Dan untuk sidang minggu pertama April, dan untuk yudisium direncanakan minggu kedua April. Jadi
Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Terima kasih Henry Samuel Benjamin. Sekarang kita tiba pada sesi bimbingan untuk skripsi atau proposal judul KTIS. Kita akan mengadakan tanya jawab. Saya persilahkan Cik Joyce sebagai penanya pertama. Kita langsung aja Bu, untuk bertiga atau satu-satu. Silahkan Cik Joyce. Cik Joyce. Nah, Cik Joyce-nya lagi. Jadi siapa yang mau duluan? Nerteo, silahkan. Unmute dulu Nerteo, silahkan. Kita kan sebagai pengusul judul ini toh. Oh, jadi ini. Berarti harusnya Ner Steve sama Cik Joyce ya? Ya, Cik Joyce ada. Oke, silahkan Cik Joyce, silahkan mulai. Kita jawab, Nerteo nak jadi? Jadi kita yang dah usul judul. Nerteo anak bimbing ini Cik. Oh, I see. Oke. Buat bertiga aja, sekaligus kan sama. Ya, silahkan Cik. Yang pertama, jadi mohon perhatikan ya Henry, Risman, dan Cheryl. Mana Cheryl ada? Ada Encik. Ya, oke. Pertama Encik mau jelaskan mengenai fungsi perkerasan jalan. Ngoni pernah dengar itu fungsi perkerasan jalan? Jadi fungsi perkerasan jalan itu ada dua, ya. Yang pertama adalah fungsional dan yang kedua adalah apa? Struktural. Oke. Nah, jadi dua fungsi itu dipikul oleh perkerasan jalan, tetapi yang fungsional itu cuma perkerasan yang bagian atas, surface, terutama yang wearing course, ya. Jadi kalau surface itu 3 lapis, atasnya wearing, bawahnya binders, bawahnya lagi base ya, AC base atau HRS base. Nanti di bawahnya baru lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah sampai ke subgrade. Jadi yang memikul fungsi fungsional itu adalah wearing course, ya. Di bawahnya itu AC base atau HRS base, baru lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, dan subgrade itu semua struktural, ya. Struktural dalam hal ini memikul beban dan menyalurkan beban sampai ke lapis di bawahnya. Ya, nah mengenai fungsional, fungsi fungsional itu jalan itu menyangkut kerataan, ya, kemulusan jalan. Itu kalau orang mau overlay, ya, lihat dari iri. Lihat dari iri, kalau irinya sudah berapa ada di Bina Marga itu fungsional. Kalau irinya sudah lebih besar dari itu kemungkinan struktural. Atau pakai BB dan FWD, ya. Dua alat ini beda tapi sama-sama untuk mencari lendutan, ya. Jadi FWD maupun BB itu sama untuk cari lendutan. Nah, perkara lendutan itu struktural, ya. Jadi struktural itu kemungkinan rusaknya di base atas atau base bawah, atau subgrade, atau di surface tapi yang di base course, AC base atau HRS base. Jadi ini kaitan dengan judul kan, kalian mengangkat judul itu lapis overlay, tapi ininya datanya untuk melihat apakah itu perlu di overlay atau tidak dengan BB dan
FWD, toh? Dengan BB yang BB itu Encik juga itu kenapa? FWD kan boleh juga dengan Bina Marga. Tidak harus BB Bina Marga. Dua-dua kok sama cari lendutan. Jadi jangan orang memisahkan. Ini BB Bina Marga. Ini FWD Asto gitu. Itu satu soal lain. Tapi yang Encik mau tegaskan, kalau orang mau struktural, ya, berarti kemungkinannya bukan cuma di surface, di bawah. Nah, di bawah, kalau rusak di bawah, jangan overlay. Memang penanganan zaman sekarang kan selalu overlay begitu toh. Ada juga overlay yang struktural, tapi orang mesti jelaskan di latar belakang bahwa kita pejalan yang kita mau tinjau ini dia perusak lubang-lubang, retak-retak yang kemungkinan menunjukkan dia rusaknya struktural. Nah, karena dia struktural, kita mau lihat yang BB atau FWD. Ya, nanti overlay-nya overlay struktural, bukan cuma lapis itu tipis-tipis itu. Itu yang bermaksud, ya. Bisa mengerti Henry dengan Cheryl dan siapa kok satu lagi? Risman atau Bismar? Bisa tangkap Encik bermaksud. Jadi Ya, Encik, harus ada diperbaiki, misalnya di latar belakang karena orang pejudul ini overlay dan data yang mau diambil BB dan FWD itu berarti struktural, bukan iri, bukan fungsional, ya, datanya bukan iri. Nah, karena dia fungsional, berarti kalau kita mau overlay-nya yang struktural. Ya, bukan overlay sekedar tambah-tambah lapis tipis di atasnya seperti wearing course gitu. Ya. Dan ingin kalian tahu bahwa FWD dan BB itu sama, dua-dua cari lendutan. Jadi jangan kasih pemisahan di dalam pikiran kalian bahwa oh ini loh BB dipakai di Bina Marga, FWD dipakai di mana? Di Asto begitunya. Tidak demikian ya. Boleh pakai FWD. Nanti tapi kalau nanti mau FWD kan dia perlu modulus resilient atau modulus efektif ya dari perkerasan itu nanti mau cari bagaimana? Mau hubungkan data FWD dengan modulus perkerasan itu bagaimana, Encik mau tanya? Siapa Jo? Di antara Risman atau Henry atau Cheryl yang bisa jelaskan? Ya, baik, terima kasih. Nantinya kan untuk FWD nantinya ada 7 nilai MR, Cik. Ya, jadi berdasarkan tadi FWD dapatnya lendutan dulu toh. Iya, Cik. Kong bagaimana? Nantinya situ ada bisa mau share screen sih, soalnya di apa? Iya silakan, iya, share Jo. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi ini merupakan rumus dari MR dan ini ada 0,24 kali P. Jadi P ini yang mana itu? P ini ya. merupakan beban yang akan dihasilkan dari beban yang dihasilkan atau beban yang ditaruh di ini di alat berdasarkan alat itu, Cik, FWD. Ya, jadi besarnya beban ini sebesar P. Jadi untuk DR dan R ini jadi merupakan jarak dari ketujuh sensor tersebut yang akan menerima beban dengan jarak-jarak tertentu, Ci. Jadi ada 7 jarak.
Oke. Jadi modulus resilient itu tanah dasar kan? Ya, Cik. Tanah dasar diperoleh dari rumus ini. Beban yang Henry taruh di alat, kemudian dimasukkan ke rumus ini dan dari lendutan yang diperoleh dapat MR. Sekarang kalau modulus efektif dan bagaimana? Pakai rumus ini di bawah ya? Ya, Cik. Tapi ini Tapi perlu MR-nya dapat dari mana? MR yang tanah dasar. berdasarkan perhitungan tadi, Cik. Jadi berdasarkan impuls beban dan jarak dan lendutan yang dicatat oleh ketujuh titik tersebut, Cik, dari alat FWD tersebut. Tunggu, Encik mau tanya modulus efektif perkerasan ya. Oh ini, Cik. Yang rumus di bawah toh. Iya, Cik. Yang MR itu ada toh MR pakai MR tanah dasar. Iya, Cik. Yang MR ini, Cik. Jadi Iya, dari EP-nya bagaimana? ini, Cik, masih dipelajari ini. Atau EP pakai ini ya. EP dihitung berdasarkan back calculation. Kan D0-nya sudah dapat. Iya, Cik, sudah. MR ada, P ada, D ada. Semua ada di situ, tinggal EP yang tidak dapat. Yang di dalam. Tapi EP itu mesti pakai apa? Software kalau mau hitung itu. Iya, Cik. Atau bagaimana? Dengan perhitungan aljabar mungkin, Cik, atau coba mungkin untuk sampai dapat EP-nya, Cik. Jadi ini Encik minta penjelasan dari kalian ya. Kalau mau dapatkan ini EP, modulus efektif perkerasan. Ya. Harap ingat nanti di seminar Encik mau tanya ulang ini. Ya. Iya, baik, Cik. Oke. Jadi sekali lagi ya, harap ketiganya bisa melihat tadi Encik ada koreksi ke Henry mungkin, tapi sebenarnya buat Risman, Henry dan juga Cheryl itu latar belakang berkaitan dengan tuh ruas jalan yang kalian tinjau. Jadi gambarkan di situ bahwa kita ruas jalan ini kok selubang-lubang, mungkin boleh kasih DP gambar, ada retak, yang dari situ menggambarkan bahwa kerusakan ini struktural, ya. Tapi kalau ngoni perbaikan strukturalnya nak mau perbaiki base, karena struktural itu kemungkinan di base tuh dia ada rusak atau subgrade. Maka karena ngoni itu berkaitan dengan overlay, maka overlay yang kalian tawarkan itu untuk perbaikan adalah overlay struktural, ya. Jangan orang pikir oh overlay cuma mau lapis tambah yang apa itu, yang wearing kayak wearing begitu. Karena wearing sekali lagi fungsional bukan struktural, ya. Tidak cocok kalau orang bilang FWD, Winkelmann beam padahal fungsional. Karena fungsional harus iri, ya. Oke? Bisa tangkap ya bertiga. Jadi perbaikannya dari Encik cuma latar belakang itu supaya latar belakang jadi kuat dan ada alasan lah bahwa ini mau lihat data BB, pakai data BB dan FWD dan overlay-nya itu struktural. Dan sekali lagi harap dicamkan BB dan FWD itu sama, ya, dan boleh dipakai di Bina Marga atau Asto. Oh ya, tadi kalau tidak salah Cheryl Sukang atau yang kedua sahabat Risman itu ada bilang untuk memberikan tawaran ke pemerintah memilih mau pakai apa, metode apa, ada di maksud atau manfaat Cheryl atau tiga-tiganya ada begitu. Mungkin hapus Jo ya, karena pemerintah tidak mau memilih-milih, pasti pakai Bina Marga kalau mau perbaiki itu jalan. Ya, oke. Cukup sekian Encik Lucy, terima kasih banyak. Terima kasih Encik Joyce. Selanjutnya Mner Steve. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Encik Lucia Lalamentik.
Jadi langsung saja ke 3 mahasiswa yang mempresentasikan proposalnya. Saya tidak akan banyak, cuma 1 saja. Jadi kalau di dalam penulisan itu kalian harus sesuai dengan metodologi yang sudah kalian buat itu, dan metodologi itu didukung oleh teori-teori ataupun sitasi yang kalian buat, yang kalian ambil dari berbagai jurnal atau apa, itu mendukung daripada metodologi penelitian. Jangan sampai nanti kalian mengambil hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian kalian. Jadi hasil dari penelitian itu akan konvergen. Jadi tidak divergen, menyebar sesuai dengan tujuan dari penelitian. Jadi saya lihat sudah baik apa maksud dari kalian untuk membuat penelitian ini untuk membandingkan, dan berikut di samping itu dia baru berarti kan kalau di sitasi itu pengambilan untuk dasar-dasar teori untuk metodologi kalian itu berarti kalian harus menaruh sebanyak mungkin daftar pustaka yang berhubungan dengan metodologi penelitian kalian. Sekali lagi yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Jangan ambil yang tidak perlu untuk taruh di landasan teori. Jadi kebanyakan kalau saya lihat di sejarah, saya selalu melihat di dalam pembuatan skripsi itu selalu ambil landasan teori yang tidak mengena langsung dengan metodologi penelitian yang kalian buat. Jadi itu saja masukan saya. Jadi overall itu saya lihat sudah baik. Tinggal tadi ada masukan-masukan nanti dari dosen-dosen yang lain. Dan itu, cuma 1 itu aja. Tidak banyak-banyak dari saya. Terima kasih, Enci. Terima Sekian dari saya. kasih, Ner Steve. Ini anak bimbingnya siapa nih bertiga nih? Nerteo? Iya, betul. Tim Mermeki. Oh, jadi orang ini yang jadi DP ini kan. Nah, berarti sekarang kita dulu. Iya, boleh. Ya. Boleh. Nah, kalau Enci cuma 1 mau untuk semua bertiga. Ini kan ujian skripsinya kan studi literatur ya. Nah, yang tadi Enci lihat itu rata-rata cuma 3, 4 literatur. Coba kalau studi literatur jangan hanya itu yang disitasi, yang dilihat ya, yang dipelajari, yang distudi. Jadi coba ditambah ya. Ini kan kalau Enci lihat ini kan bisa sama ininya bisa kalian rame-rame cari, rame-rame bahas ini. Ya, karena ini studi hanya bedanya ada di studi kasusnya, ya. Jadi tolong itu diperbanyak, ditambah, dan juga itu masuk di masuk di daftar pustaka, ya. Nah makanya itu seperti yang Narsi bilang, daftar pustaka itu itu semua yang ada kaitan dengan apa yang kalian tinjau, apa yang kalian teliti, jangan kemana-mana. Ya, hanya daftar pustakanya banyak, tapi sebenarnya tidak dilihat. Nah, itu yang Enci mau tambah. Oke, terima kasih. Ada lagi, Ner 2, Nerteo, Ner Meki, silahkan. Ner Meki ada, silahkan kalau ada. Oke, dari saya saja. Jadi pada prinsipnya untuk 3 mahasiswa ini judulnya sama, bukan sama tapi tujuannya sama, jadi mencari perbandingan dari 2 metode yang digunakan, cuma studi kasus yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, karena metodenya sama yang dipakai, yaitu Bina Marga 2017 maupun ASTO 93, yang parameternya juga sama, tapi kondisi dan situasi yang membedakan. Jadi walaupun parameter yang dibahas itu sama, cuma hasil di lapangan tentu berbeda untuk kondisi dari data yang akan diambil. Jadi
terutama untuk data pemeriksaan FWD maupun data pemeriksaan BB. Kemudian itu kan sudah diikutsertakan dengan faktor-faktor koreksi, baik itu faktor koreksi temperatur, musim, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam mengolah data. Jadi kalau memang data sekundernya dirasa kurang cukup, ya orang bisa tambah data dengan mencari data terbaru untuk menunjang analisis data yang digunakan baik yang digunakan di Binamarga 2017 maupun di ASTO 93. Oke, kemudian karena ini masih proposal, jadi proses pengambilan data maupun pengolahan data itu sebaiknya mengikuti standar yang ada. Kemudian waktunya juga itu perlu diperhatikan, ya, sesuai dengan schedule dan jadwal, baik mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, sampai pada pelaksanaan seminar hasil maupun ujian skripsi. Ya. Jadi itu yang perlu saja diperhatikan untuk kalian bertiga, ya. Jadi ada koordinasi sambil memperhitungkan kondisi-kondisi yang ada di setiap lokasi jalan yang berbeda atau di lokasi jalan masing-masing dari kalian bertiga. Kemudian ada tambahan tadi yang disampaikan oleh NC Joyce maupun Mener Steve, tolong itu diperhatikan, dan selebihnya nanti akan diarahkan oleh pembimbing, dan nanti koreksinya nanti lebih mendalam pada waktu seminar hasil. Demikian dari saya, NC Lucy, telah dikembalikan. Terima kasih, Ner Meki. Ner Theo, ada? Ya, ada. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi dari saya pertama-tama mau menjelaskan, ini memang sebenarnya kita sudah sepakati bukan studi literatur ini. Oh ya. Desain. Kalau studi literatur kita mesti mencari banyak jurnal, banyak penelitian tentang ini, yang seperti yang sekarang lagi dibimbing oleh Joyce yang Menti itu. Jadi itu kan banyak pustaka yang digunakan. Nah, kemudian berikut saya langsung masuk kepada substansi. Jadi tadi Henry sempat menjelaskan. Yang Henry jelaskan itu yang pertama tentang pertanyaan dari Encik Joyce bahwa ini menggunakan modulus resilient. Ya betul. Tetapi bukan modulus resilient tanda dasar. Karena kalau di overlay kita tidak ada data tanda dasar. Jadi yang kita punya data itu cuma data lendutan. Nah, data lendutan itu betul. Bengkel membim dan FWD itu merupakan data lendutan. Nah, karena bengkel membim dan FWD itu merupakan data lendutan, maka dua-dua ada nilai lendutan. Tetapi sebelumnya, kalau dapat saya sampaikan, bahwa dulunya ASTO 93 ini belum menjadi, FWD ini belum menjadi metode Indonesia. Dulu FWD ini belum menjadi metode Indonesia. Kemudian sekarang menjadi metode Indonesia. Nah, dia menjadi metode Indonesia kapan? Nah, ini ada buku yang juga Mener sudah pernah share ke kalian. Nah, ini buku tentang tebal perhitungan atau perencanaan tebal lapis tambah perkerasan lentur dengan metode lendutan. Nah, metode lendutan di sini menurut PDT 05/2005, jadi tahun 2005, FWD itu sudah diambil sebagai metode Indonesia atau metode Binamarga, disandingkan sama-sama dengan bengkel membim. Nah, jadi pada saat ini kalian itu sebenarnya mau membandingkan, memang dua-dua metode Indonesia sekarang, tetapi asalnya kan FWD ini dari ASTO, jadi diadopsi. Jadi kalian akan membandingkan bagaimana hasil keduanya dengan data yang sama. Nah, gitu dengan data yang sama. Nah, saya lanjut lagi. Nanti ada nilai modulus resilient, betul. Tapi modulus resilient atau MR lapis permukaan. Nah, kita lihat sini. Ini cara perhitungan PDF-nya. Kemudian ini perhitungan CESA.
Nah, ini yang perhitungan modulus resilience ada di bawah. Coba. Ntar kita lagi cari di bawah. Nah, ini jenis lapis tambah. Jadi perhatikan yang di poin 56. Pedoman ini berlaku untuk lapis tambah dengan lapis permukaan laston. Jadi laston itu boleh ACWC lah. Dengan modulus resilience sebesar 2000 MPa. Kemudian dengan stabilitas Marshall minimum 800 kg. Nah, MR ini kalau dia laston diambil kan 2000 MPa. 2000 MPa ini ada data di sini, ada lihat grafik. Ada lihat grafik, oh di bawah sorry grafik. Ada lihat grafik dengan berapa MPa, berapa sih faktor koreksi. Nah, ini ada tabel, tapi tabel ini dari grafik ini. Jadi ini modul resilience 2000, kemudian potong ke kiri, dapat faktor koreksi tebal. Jadi kalau laston modifikasi, nanti kita cek yang data di balai jalan itu, yang kemarin sudah diminta data FWD sama data BB-nya, itu mereka akan overlay menggunakan apa? Apakah laston modifikasi yang modulus resilience-nya 3000 MPa atau laston biasa yang cuma 2000 MPa. Tapi di antara dua ini. Nah, kemudian nanti faktor koreksinya tinggal ambil di sini. Jadi kita tidak lagi menguji nilai MR dari laston itu berapa, karena itu kan ada penelitian sendiri yang pasti masuk laboratorium. Dan kita juga tidak melakukan pekerjaan ambil sampel di lapangan, atau kita tanya ke mereka bahwa mereka mau lapis ulang pakai laston modifikasi. Nah, dari jawaban itu kita berarti pakai yang MR 3000 MPa. Nah, dari situ sampai di sini. Nah, di contoh ini ada perhitungannya. Nah, ini saya lanjut ke bawah. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Nah, ini contoh perhitungan tebal lapis tambah. Ini contoh kasus di ruas jalan Purwakarta Pleret, jadi jalan arteri. Jadi nanti kalian akan memperhatikan ruas jalannya Ceril, kemudian Risman dan Henry itu kan jalan nasional, pasti arteri semua. Nah, itu arteri ada berbeda di tingkat kepercayaan atau level of signifikan untuk menentukan nilai dia wakil. Nah, itu tinggal itu yang nanti akan ditentukan. Kemudian lajur lalu lintas itu berapa? Kemudian C-nya berapa? Koefisien distribusi lajur. Kemudian survei lalu lintas dapat berapa? Hitung CESA. Nah, CESA ini pasti setiap ruas jalan berbeda-beda. Nanti ambil tahun rencana bisa 5 tahun atau sekian. Nah, kemudian nanti punya tebal lapis pekerasan existing kan, yang waktu di jalan yang lama. Nah, itu pasti juga dapat dari BPJN. Nah, kemudian kita juga punya data lanjutan yang kita minta juga dari mereka, dari BPJN. Data lanjutan yang dihasilkan dari alat 2, apakah FWD dan BB. Kemudian kita tanyakan juga kepada mereka, apakah pengujian ini waktu itu musim kemarau kah atau musim hujan, karena ini berpengaruh nanti di suhu. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, nanti kalian di sini akan mendesain berapa tebal yang dihasilkan oleh pengujian menggunakan FWD dan pengujian menggunakan BB untuk panjang jalan yang kalian tinjau atau kalian kaji. Memang beberapa mahasiswa ada beda-beda panjang jalan. Nah, kemarin saya sempat berdiskusi dengan kalian, sudah menentukan bahwa panjang jalan itu bukan kalian yang tentukan, tapi data. Jadi nanti begitu di BPJN ada datanya cuma sekian kilo, ya sudah itu aja yang dipakai. Karena tidak mungkinlah kita akan survei primer untuk BB dan FWD tadi. Tetapi kalau lalu lintas, syukur-syukur kita punya data terakhir, nah itu yang kita pakai. Dan kalau lalu lintas kan kita tinggal bisa kali, tahun acuannya berapa? Oh 2018, kita bisa pakai I, angka pertumbuhan, kemudian kita bisa hitung yang terkini sekarang, bukan berdasarkan survei primer, tapi berdasarkan analisa perhitungan menggunakan angka pertumbuhan tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan analisa kalian, bahwa bukan merupakan survei langsung, tetapi primer, sekunder, kemudian ini bukan literatur, tetapi ini cuma desain atau menghitung suatu tebal pekerasan yang dihasilkan dari suatu survei yang pernah dilakukan oleh BPJN. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, kalian nanti buat lagi untuk berbagai nilai ESA. Jadi ini kan contoh ya, misalkan kalian dapat 30 juta, seperti contoh soalnya 30 juta. Nah, kalian nanti variasikan ESA kalian dari misalkan 1 juta, 2 juta, sampai yang paling ekstrim, paling tinggi berapa. Nah, logikanya kan pasti
oh kalau begitu Mir pasti tebal perkerasan dari paling kecil DPSA, tebalnya juga tipis gitu. Ya, memang betul, tapi kita mau melihat seberapa sensitivitas antara BB dan FWD. Nah, ini secara umum ya, kalau saya jelaskan, di FWD ini dan PDT 2005 ini ternyata ketebalan dari BB lebih tebal. Nah, ketebalan dari BB lebih tebal dari FWD, hasil desain, padahal data sama. Nah, ini yang ingin kita juga ketahui, yang akan kalian temukan, apakah dengan data kalian akan menghasilkan fenomena seperti ini. Apakah selalu FWD lebih tipis dari BB? Nah, itu yang jadi temuan nanti. Jadi kira-kira seperti itu yang akan dikerjakan oleh kalian, tiga-tiga memang mirip tetapi lokasi berbeda. Jadi demikian mungkin tambahan dari saya tentang apa sih yang mau dikaji dalam skripsi yang akan kalian buat tentang penelitian desain. Jadi tadi saya dan Mirmeki koreksi ke institusi bahwa ini bukan studi literatur, karena kalau studi literatur kan pasti banyak jurnal yang mesti dicari dan tidak seperti ini modelnya. Mungkin itu kalau ada komentar dari kalian sebagai mahasiswa boleh, atau dari insi-insi INER kalau ada mau tambah silakan. Demikian dari saya. Terima kasih. Inci Lucy masih mute. Terima kasih Nerteo. Terima kasih Inci Joyce ingatkan. Apa masih ada tambahan dari bapak-bapak dan ibu dosen? Iya, ada tambahan sedikit. Ya, silakan. Tambahan mengenai jurnal ya, jurnal yang tadi dalam penjelasan hampir sama ya, jurnal yang kami ambil berapa biji dari Unsrat, berapa biji dari jurnal lain. Yang diharapkan dari jurnal-jurnal itu bukan berapa biji, tetapi apa yang mereka teliti, ya, apa yang mereka peroleh dari penelitian mereka, dan apa yang berkaitan dengan penelitian yang akan Anda buat. Itu apakah mungkin ada yang di Jalan Sudirman berkaitan atau jalur lanjutan dari yang penelitian sebelumnya mungkin ya, Cico lupa lagi, yang Cynthia Birasungi itu kalau tidak salah Sudirman dia. Ya, jadi bisa menjelaskan. Cynthia Berisungi, Inci Joyce, orang 2 anak bimbing. Iya, Sudirman toh. Yosudarso. Oh, Yosudarso. Di antara 3 ini tidak ada Yosudarso ya? Ada Inci. Itu kan bisa menjelaskan ya. Oh, siapa? Ceril Yosudarso. Iya, Yosudarso. Ya, jadi Ceril bisa angkat itu Cynthia penelitian, dia Yosudarso, Ceril juga Yosudarso, dan dia tuh hari berapa tahun lalu DP hasil begini, sekarang Ceril mau lihat DP apa. Itu kan maksudnya orang mensitasi jurnal orang untuk mendukung orang penelitian, apakah orang mau lanjut dari dia atau menyanggah dia penelitian. Itu maksudnya. Jadi jangan nanti di seminar berikut, oh kita udah ambil 3 dari sana, 3. Bukan itu ya. Jadi jelaskan apa yang kalian dapat atau baca dari penelitian orang. Begitu juga Henry dan Bismar ya. Jangan sebut jumlah, kong dari mana. Ya. Jadi apa yang mereka tulis itu yang disampaikan dan kaitkan dengan penelitian Anda. Ya, jadi itu jurnal. Mohon diperhatikan. Yang kedua tadi Nerteo sudah jelaskan ya, memang betul itu mengenai BB dan FWD. Makanya tadi Inci katakan bahwa overlay itu ada yang struktural ya, overlay. Kalau tadi kan tebalnya dapat 20 cm itu pasti struktural. Jadi di latar belakang kalian harus tulis bahwa orang mau cari data lendutan, berarti yang mau dilihat itu kondisi struktural dari jalan itu. Tapi harus digambarkan jalan yang kalian tunjuk kalau baru-baru roto-roto sedikit, kayaknya belum struktural deh, ya.
Jadi ada apa pengamatan sepintas gitu awal. Mulia, bagaimana sebanyak lubang steril jalan atau Henry atau Bismarck. Kalau sebanyak lubang ya kemungkinan struktural. Jadi cocoklah pakai lendutan. Itu tapi maksud. Kalau jalan masih agak-agak mulus, cuman ada itu sedikit, kan kemungkinan fungsional. Jadi yang dilihat itu iri saja, belum sampai ke lendutan. Ya. Oke, jadi lihat itu jalan, kau gambarkan di ngoni latar belakang. Makanya Encik bilang tadi, kalau itu gambarkanlah ngoni jalan itu di latar belakang supaya ada kaitan memang overlay struktural dan datanya dari BB atau bengkel Mebin. Mengenai BB dan FBD, tadi Encik cuma pingin kasih informasi supaya ngoni tahu. Ini bukan sesuatu yang berbeda sehingga mau khususkan gitu FBD di Asto, kong BB di itu bukan. Cuma supaya ngoni tahu bahwa ini dua sama gitu. Mau pakai di mana saja boleh. Asto atau Bina Marga, ya. Karena dulu juga Asto mengadopsi BB sebelum ada FBD. Oke. Terima kasih Encik Lucy. Harap ketiganya bisa menangkap Encik bermaksud. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Joyce. Mahasiswa ada, ini ada Stacy, Monica sama Esther. Ayo, mana ini Monica sama Esther? Ada yang mau ditanya soal bagaimana proposal? Silahkan, ada yang mau ditanya? Oh, ini pakai Stacy tapi 2 orang. Oke. Silahkan. Monica atau Esther? Tidak, Encik, tidak ada. Oh, oke. Kalau begitu, ini berarti sudah selesai. Para tamunya mungkin kalau memang mau live boleh. Sekarang ini Encik mau tanya, ini pembimbingnya siapa? Risman, pembimbing satunya siapa? Narteo atau Meki? Itu pembimbing satu itu Narteo semua. Pembimbing satu itu Narteo semua. Iya. Jadi yang nanti sebentar orang bicarakan di KDK untuk membimbing 2. Informasi seperti itu. Oke. Silahkan ya. Kalau begitu, mahasiswa 3 orang kandidat ini Encik sudah dicatat semua toh itu perbaikan dari masing-masing dosen. Ya, Jadi Encik, sudah dicatat. Ya, Encik. Oke. Setelah ini Encik minta kirim Pak Encik itu daftar hadir ya, daftar hadir dosen. Kirim Pak Encik Jo, nanti Encik kirim ke grup supaya tanda tangannya di situ, jangan bolak-balik ya. Jadi tolong kirim Pak Encik 3 orang daftar hadir dosen, kirim Pak Encik. Setelah itu kirim Pak Encik itu daftar perbaikan ya. Jadi hari ini harus kirim Pak Encik itu absen dan daftar perbaikan dari masing-masing dosen ya. Perbaikan, saran atau dan lain-lain itu kirim Pak Encik. Dan Encik kasih waktu untuk perbaikan proposal ini 1 minggu. Boleh? Kan cuman perbaikan kecil toh. Jadi langsung diperbaiki, langsung dikirim ke dosen yang minta ada perbaikan supaya langsung ada bukti selesai perbaikan dari masing-masing dosen supaya Encik langsung bisa bikin itu berita acara supaya kalian bisa segera bikin SK1 dan SK2 ya. SK1 itu isinya nama-nama dari kita yang di KDK, bahwa kita ini adalah penguji, pembimbing, seminar proposal, dan SK2 itu penetapan judul dan pembimbing 1-2. Ya. Itu harus segera ada, karena ngoni perlu itu, torang juga perlu itu. Jangan tambahan. Encik langsung kejar-kejar lagi, Encik harus tanya-tanya lagi. Ya. Ini tambahan Encik Lucy. Tambahan Encik Lucy. Ya, benar Nek. Untuk SK itu karena macam torang ini ada 2 mahasiswa yang so seminar
beberapa bulan lalu itu SK satunya itu belum keluar. Ya, belum Jadi keluar. informasi buat kalian bertiga setelah selesai seminar proposal ini, langsung ada berita acara dibuat nanti. Setelah ada berita acara itu berdasarkan itu kalian hubungi ke Korprodi untuk membuat SK1. Jadi SK1 itu ditandatangani dekan. Jadi itu Ya, supaya cepat, jangan sampai nanti ada 2 orang ini yang sudah yang seminar ketinggalan. proposal, SK1-nya itu belum ada. Ya. Nah itu karena untuk SK2 itu harus ada SK1. Jadi kalian cepat, jangan sampai nanti bermasalah sebentar dia punya SK judul, itu keluarnya nanti sudah bulan apa, sudah terlalu jauh dari sudah terlalu jauh dari seminar proposal. Iya, betul. Jadi mohon segera diurus itu supaya jaraknya itu tidak ada terlalu jauh dari seminar proposal, kemudian dikeluarkan SK1. Jadi itu harus segera secepatnya, karena SK1 itu sebagai dasar untuk pembuatan SK2 atau SK judul. Demikian tambahan si Lucy. Ya, itu betul. Jangan sampai itu berita acara Cik buat kalau sudah ada bukti selesai perbaikan dari masing-masing dosen, ya. Dari 5 dosen itu sudah ada bahwa kalian itu sudah selesai perbaiki, kalian sudah selesai asistensi, kartu asisten. Ini baru Encik bikin berita acara. Makanya Encik minta tuh paling lama 1 minggu, ya. Karena ini cuma perbaikan proposal kan, bukan perbaikan skripsi. Jangan kayak yang kemarin-kemarin tuh Encik mesti kejar-kejar, tanya-tanya saban hari, ya. Karena Encik mau ngoni cepat selesai, jangan kong terlalu lama, karena nanti bilang orang ini yang bikin lama apa ngoni, ya. Encik mau kalian harus cepat selesai, supaya orang bisa lanjut dengan yang lain. Jangan kong ngoni lama-lama, nanti ujian proposalnya sekarang, seminar hasilnya nanti tahun depan, nanti mungkin 2 tahun depan lagi baru ada yang selesai. Oke? Nah, kalau sudah silahkan 3 kandidat ini bisa leave, ya. Para tamunya tinggal kita yang mau bicara ini soal pembimbingan. Oke, silahkan. Seisi punya belum ada, silahkan Seisi cari dulu, tolong diurus itu, ya. Oke, siapa ini yang bisa? Seisi dengan Gary Onibala. Iya, dorang itu belum ada, dorang P ini. Bikin rugi Pak Enci ngoni. Iya. Cik Dengner. Cik Dengner. Walaupun cuma sampai didoi kuota 1 giga itu. Anu suka keluar dorang, Risman kasih masuk jadi itu Deng Henry dong masih di situ. Siapa nih leave DP Jo, host? sudah toh? Kalau Sudah. sudah kelar leave Jo dorang. Siapa host nih? Boleh kasih taruh saya keluar. Orang mau tutup dulu Kang? Ketua. Oh ya, ketua. Yang di lab itu dulu. Kenapa nak pakai masker? Ya. Seisi, kenapa nak pakai masker, Seisi? Iya, tetap protokol melanggar protap itu. Mesti berjalan. Itu dorang, no? Saban kali Encik pilih begitu dorang. Masuk kuat-kuat dorang Nermeki. Batumbuh sendiri dorang. Mana itu film kemarin? Pantas sobat spil. Dompet badan kau besar-besar tuh jadi boleh. Iya. Mana Seisi itu film kemarin? Henry Benjamin kenapa belum keluar? Belum sih, mau tutup dulu. Belum, tutup. Oke. Seisi dan siapa itu di lab? Semuanya pakai ini 3 orang dorang 3 situ. Tidak pakai masker. Hari Senin Encik Dapilia, Cindy ada Batumbu. Seisi baking film. Mana filmnya dorang enggak kasih Pak Encik. Karena so jago dorang. Masal seberapa variasi Encik lihat di meja dorang 2 yang. Oh iya, informasi Encik Lucy. Iya. Encik Lucy. Iya. Baiknya itu dorang yang bikin di lab itu, dorang boleh bikin dokumen pemeriksaan supaya bisa jadi tompe bahan itu juga. Jadi pemeriksaan ada kan sudah. Sudah ada duga baking karena dorang 2 itu kuat di live Encik Lia. Oh iya. Kapan kali Batumbu dorang mau baking film. Encik Japilia pada dorang 2 eksis terus kata. Kaget DP tumbukan dorang ndak angkanya nak betul DP jarak. Itu kita bilang dapat lihat di video Allah sampai di atas. Sampai di batas. Dia cuma 2 cewek. Theo kata ada urus Nyong Fatek.
Ya ile. Teo Ada ada Iko urus dan nyong Teo. fatek. Iyo, kenapa dia baru mau dari belakang? Teo udah ikut nyong fatek kemarin. Jadi cuma 2 cewek Encik Dalia hari Senin ya. Hari Senin torang Kang. Iya, Encik. Hari Senin udah tunggu IDB, orang nggak dapat IDB jadi dorang lewat. Oh, untuk pemeriksaan kan IDB. Iyo, ada alat IDB di dalam laptop orang, bukan torang Karena enggak punya. banyak. Itu bukan torang punya. Jadi DP Hah? IDB lagi cuma Apa punya? lewat-lewat. Padahal Ersan sok panggil-panggil kasihan dorang nih mau periksa Bah. tuh lab di situ. Kan dong anggap kecil kita tuh alat. Iyo, dorang nih mau anggap tuh lab di apa tuh alat di laptop orang situ. Jadi Iya nanti orang kasih usulan alat gede-gede. Jadi enggak, itu alat di dalam itu lab struktur punya, karena dorang juga enggak datang periksa, padahal itu alat IDB. Berikut kita kalau mau kasih sewa itu lab perkerasan punya, DP doi sewa. Fokus edu ini Masih coba di perkerasan, no? Ya, karena Masuk. dari perkerasan, so berapa bulan, so 1 tahun dari perkerasan tuh alat itu. Oh ya, alat apa itu? Enggak tahu leh, alat apa tuh DP nama, tinggi, pokoknya makang tampa di situ. Struktur Erhan punya tuh. itu. Struktur Bukan orang punya. punya. Bukan. Oh, Struktur saya punya. keluar aja itu jangan situ bukan tanpa. Ya itu no tuh Ersan panggil-panggil mau minta dikasih keluar. Mana Nanti mau saya tahu juga Pak. Nanti semua saya tahu pada dekan itu dia supaya si keluar ke situ. Iyo, karena itu ner on bilang bukan torang punya, ner Servi bilang bukan torang punya. So sampai Prof Dodi, ner Steni kita hubungi semua bilang bukan dorang punya. No, kita semua backing torang punya aja kalau memang begitu. Tidak ada yang mengaku. Risman so keluar kan? Henry tuh, Henry. Henry nggak mau saya orang tutup aja dulu kan? Dorang. Iya. Tutup jam orang buat orang bercerita no. Oke. Ya. Secara resmi jo. Nah, terima kasih atas perhatian waktu dari rekan-rekan dosen untuk seminar proposal kali ini. Dan sebelum kita tutup, Encik minta Henry untuk berdoa. Silahkan Henry. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada saat ini. Izinkan saya berdoa agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan tuntunanmu sehingga seminar proposal pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan bagi dosen-dosen dan kami para mahasiswa, tuntun dan sertai terus aktivitas kami pada sepanjang hari ini. Dalam setiap proses untuk penelitian, tuntun dan sertai agar bisa berjalan dengan baik. Hanya doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Henry. Terima kasih para mahasiswa, baik yang seminar proposal maupun yang jadi pengunjung sekarang ini. Oke, kali ini kami mau bicara soal pembimbingan dari dosen-dosen. Jadi silahkan Seisi, Cheryl, Risman, dan Henry untuk live ya. Encik persilahkan. Terima kasih Encik Ner. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Encik atas bimbingan dan arahannya. Izin pamit Encik. Terima kasih. Ya, habis orang. Ya, ini tiga-tiganya benar Theo. DP kedua siapa? Nermeki ini boleh bimbing anak sendiri. Nermeki ketuk suka biar Jo. Tuh dorang di lain ya bimbing dompe anak anak siapa. So itu. Jadi bagaimana? Nermeki mau bimbing anak sendiri? Pembimbing 2 tuh. Iya, no, itu mau tanya. So bilang lebih dulu Nermeki, so tako basuara. Unmute dulu Nermeki. Pembimbing 2 boleh lah, kasih Jono. Oh, sorry. Iyo, kita jadi pembimbing 2 aja di Theo. Seril. Supaya langsung di rumah juga asisten. Sosok lebih dulu Nermeki, so tersipu-sipu. Boleh, Nermeki ya, Cheryl. Kong yang 2. Ada yang bersedia? Kita Henry Benyamin.
Oh, ini Encik Joyce. Yang satunya Steve atau? Iya, no, Terserah, pasti no. Encik. Oke. Kita nanti Tadi dulu. hilang satu berarti. Iyo. Nah, ada lagi kok Ya. informasi, ada Heeh. juga kita lihat dorang ada mau proposal tuan di perkerasan kok banyak yang berminat ini kelihatannya. Ada berapa Ya. orang, ada beberapa cari-cari informasi. Dia bilang, ya hubungi ya dosen-dosen, mana ngoni mau itu. Jadi ada beberapa dari 2017 nanti yang juga mau rencana proposal. Jadi begitu no informasi. Kita mau agak kasih banyak informasi teman-teman. Ya, Ini ada tuh tompe mahasiswa dan tuh Anggreta dengan Cliff Henry Nayuan. Cliff Henry itu baru proposal. Oh sudah seminar orang. Oh seminar. Cliff Henry Cliff seminar Henry proposal. baru mau Proposal. seminar hasil. Konsep. Semua seminar hasil dan dia so abis fak menurut dia so. Menurut Enci Cindy bisa di ini untuk semester Langsung. sekarang. Boleh. Yang penting itu Henry itu tadi malam tuh so kontak pada dia kata boleh. Kalau jadi menyangkut apa itu pembayaran itu toh sampai sebenarnya sampai tanggal 16 ini bulan ini. Iya, makanya Cindy bilang dia, nanti dia mau baking tuh DP surat. Kita lain tahu dia mesti maju kah dia mau bikin bagaimana. Itu Henry bersedia, Cliff bersedia, dia yang orang sepakat, no, mau kasih ini pada dia, terserah apa orang begitu. Dan tuh Anggreta, dia kan itu Anggreta, kita nggak dapat hubungi pada dia, kita so telepon mau tanya kalau dia so habis fak atau belum, tanya dapat dia nggak angkat telepon, jadi kita so tahu pada dia terek so seminar hasil kurang mau ujian. Padahal tuh hari dia yang dusu-dusu. Ayo sudah tuh hari tuh dia Nermeki. Iya. Tapi lama dia angkat telepon. Kita mau coba telepon. Padahal dia kan tinggal mau fokus aja, Ci. Tinggal mau makanya. apa kok yang lain cuma jadi tahu kok so habis fak atau belum. Syaratnya kan mesti habis fak. Iya, betul. Kita nih tahu dia so habis fak, kita mau tanya dia nyana itu. Jadi kalau yang mau seminar konsep langsung ujian sarjana boleh Encik. Kita cuma mau tunggu dari Encik Cindy karena Encik Cindy yang mau periksa orang berkas. Encik Cindy sanggupi. Yang penting syarat habis fak. Iya, karena kita mesti tunggu Encik Cindy periksa orang berkas dulu apakah sudah layak atau tidak, baru orang kasih tahu Pak kita kasih tahu Pak Encik bahwa ini anak seandainya boleh orang backing dia langsung ujian sidang, begitu maksudnya. Jadi kita harus tunggu dari Encik. Jadi itu informasi itu nanti Jono mau mungkin itu kita mau telepon Pak Tuklis, mau tanya kalau dia so hubungi Pak Cindy dia bilang apa? Cindy dia bilang Pak kita kalau so habis fak boleh gitu. Iya, tapi dia itu Anggreta no. Saya tahu Pak kita Encik Cindy kan mesti periksa dorang PSKS lah, dorang segala macam. Dorang surat-surat. Kalau cuma 1-2 fax tuh boleh kok. Kalau cuma 1-2 fax Nermeki. Nah, enggak mesti habis fak kata Cindy bilang. Maksudnya itu yang itu misalnya kalau sisa 1-2 itu ujian khusus Jo kong apa? Ujian khusus tetap mesti bantu kan pada orang. Enggak tahu. Kalau mau cari Ricky itu 16 ini, tanggal 16 nyari Kino kalau dia masih ada fak. Kecuali kalau dia mau apa? Cindy bilang mesti habis fak. Boleh. Ya. Kong kita bertanya, ada yang boleh hubungi Pak Mener Adilom dong? Aduh, setengah mati hubungi kok DP HP itunya ya aktif. Kita di WA, aktif di WA. Kecuali di WA. Kecuali di WA boleh. Ada berdering, dia angka-angka no. Anjir Joyce, bagus WA juga di grup. WA di grup bahwa ingin bicara di situ, mohon di apa? Saya bilang boleh. Saya Mer Adi susah sekali dihubungi di telepon. Tolong kalau apa boleh atur waktu mau telepon di mana kayak. Karena kalau Bajapi pada dia enter kita lain kali susah sekali itu pada dia. Karena dia pe telepon ada berapa itu? Mungkin yang di akan sekjur apalagi itu orang. Ner tuh hari berapa bulan lalu ada kita udah hubungi Ner bilang udah sakit sih
ada kurang sehat dang karena DP jantung so mesti tambah ring atau bagaimana mar belum. Jadi bahasa sesak napas. Cuma kalau soal angkat telepon tentu kan boleh. Mar nyanda angkat, tak kira ada yang ada Ada yang hubungan ada urgent dang Ji kung nyanda angka-angka kung semua cari. Ya enggak, itu beban lebih kan kita dengar di pelabuhan. Ner tuh nyak pernah masuk, kita jam masuk selama ini kung kita bilang nanti mau berbagi no. Mar kalau Cindy bilang dia nyak aja baking beban lebih. Jadi kita bilang ya rugi kita mau kasih tuh setengah kalau dia enggak mau ambil tuh. Oh iya. Mar mau tanya kepastian katu kami tidak baking. Ambil Jonci, kan kirim ke Cindy, nanti Cindy perbaiki kalau seandainya benar kasih masuk. Oh begitu Tapi kan. memang Kan soft copy. Ya. Enci, ya. Memang kan nyak beban lebih, nyak ambe. Cuman kan ada batas minimum. Mungkin itu tuh benar jaga ambe. For LKD. Menurut Cindy, benar enggak baking. Kong tahun lalu kata Cindy dah hubungi dia bilang, baking akang dang Cindy. Mar semester ini Cindy bilang, masa kok kurang kita baking, ya mesti baking. Oh sampai ini tuh baking. Enggak, maksudnya, Cik kan ada DP batas minimum. Mungkin DP kuliah lagi cuma sedikit. Banyak. Jadi bahasa Inggris apa semua banyak kata Cindy bilang. Banyak. Jadi untuk bahasa DP Inggris di jurusan-jurusan lain gitu. MKDU kalau begitu. Kalau untuk LKD, soalnya itu ada. Soalnya tetap kan perlu untuk LKD juga, bukan cuma beban lebih. Iya betul. Nanti soal lebih baru boleh klaim. Tapi kalau beban lebih untuk LKD aja sampai bagaimana? Nah, Cindy bilang banyak kata Mner. Mner Longdong boleh. Sudah klaim Jonci. Nanti kalau Mner Longdong ada kasih masuk Pak Cindy, bilang Pak Cindy nggak perbaiki akang nang. Cuma kan mau kirim kan soft copy. Kan soft copy. Iya boleh klaim Jo. Gitu, batas tuh beban lebih kasih masuk ya. Jadi yang beban lebih mengajar dengan makanya telepon pada dia kalau dia angka-angka kung sebatas ketuk bagaimana sih ditunggu-tunggu. Sudah klaim Jonci. Maka tuh Kaprodi udah sebatas tuh tanggal kemarin. Kaprodi udah sebatas tanggal kemarin. Cuma kan ketuk ada 16 kan itu ujian terakhir kan, jadi masih boleh. Masih banyak ini. Jadi nanti masuk ini kan. Encik Lucy, ketua, nanti kita kasih info kalau tuh Cliff Henry, Cindy bilang apa. Oke, kita atau kalau ada info dari itu Anggreta itu. Meki kok boleh hubungi itu petu Anggreta. Itu sama dia bintang nanti film. Coba. Susah. Yang lalu juga dia mau ujian, kita yang pusing. Kita tanya Meki deng apa, belum kirim kata tuh DP. Konsep deng apa. Kita telepon selalu nyana ada. Giliran HP dia mau alasan, tapi HP kok Encik begini. Iya, kalau Pak kita Encik 2 kali dia alasan, Encik kita ada ibadah. Oh sudah judang. Encik setakul mau bersuara kalau dia alasan begitu. Timing dang, saban kali Encik hubungi ada ibadah dang begitu.